Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Baik, hari ini kita akan memasuki kuliah PFS pertemuan ke-10 ya. Dengan materinya adalah soal medikasi jerawat yang ringan dan ketombe. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk materi hari ini. Jerawat ya, dari definisi sendiri kita bisa belajar bahwa jerawat atau yang biasa kita sebut akne itu adalah penyakit kulit yang terjadi akibat gangguan produksi dari kelenjar minyak yang berlebihan. Sehingga kelebihan produksi kelenjar minyak itu menyebabkan penyumbatan pada saluran folikel rambut dan pada pori-pori kulit. Jadi, penyebab dari jerawat itu sebenarnya penyebab utamanya adalah penyumbatan pada saluran folikel rambut, begitu ya. Sebenarnya kalau kulit yang berminyak, kemudian produksi minyaknya tuh berlebih daripada kulit normal, itu bukan penyebab utama terjadinya jerawat ya. Nah, penyebab utamanya adalah penyumbatan tadi. Nah, gimana bisa penyumbatan itu terjadi? Pertama, misalnya ada pasien dengan jenis kulit yang berminyak. Nah, kemudian dia itu sudah tahu kulitnya berminyak, tapi tidak sering mencuci muka, gitu ya. Otomatis minyak yang ada di kulitnya itu eh, ditambah dengan misalnya ada kena debu, polusi, begitu ya, sehingga debu dan polusi itu terperangkap di dalam pori-pori kulit, ya. Kemudian adanya penyumbatan di sana. Nah, penyumbatan itu adanya di pori-pori dan kemudian merupakan saluran folikel rambut gitu. Kalau kita tanpa kita sadari gitu ya, misalnya kulit kita itu kan sebenarnya ditumbuhi seluruh badan kita kan ditumbuhi oleh folikel rambut walaupun ada yang tipis-tipis, ada yang tebel gitu ya. Nah, yang dimaksudkan dengan penyumbatan pada saluran folikel rambut itu ketika ada penyumbatan tadi disumbat oleh debu, polusi, dan lain sebagainya, sehingga kelenjar minyak yang ada di dalam muka itu atau di dalam kulit itu bisa berlebih, gitu ya. Nah, itu lama-kelamaan bisa menjadikan adanya jerawat. Oke. Kemudian jerawat juga biasanya kita sebut dengan acne vulgaris gitu ya. Intinya adalah penyumbatan dari saluran folikel rambut yang menyebabkan penumpukan lemak sehingga bisa bisa radang atau mungkin bisa terjadinya jerawat batu gitu ya. Jerawat yang kalau disentuh itu nggak sakit. Nah, itu juga bisa atau yang biasa kita sebut dengan komedo. Nah, ini adalah penampakannya kondisi kulit yang tersumbat pori-porinya, kemudian ada kotoran dan sel kulit mati yang terperangkap ya di dalam pori-pori, kemudian bisa menimbulkan bakteri yang berkembang biak di dalamnya sehingga timbullah yang namanya jerawat. Nah, jerawat juga macam-macam, ada bentuknya ya kita bisa lihat ya nanti ya. Sebentar. Oke. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ada pointernya, saya setting dulu. Oke, di sini ya. Ini inflamasi terjadi. Bentar. Nah, di sini ya. Misalnya terjadi inflamasi, ya ada bakteri di sana, itu bisa menimbulkan jerawat yang bernanah. Ya, karena tadi ada bakterinya. Kemudian selanjutnya, patofisiologi jerawat bisa dilihat di dalam link yang sudah saya sertakan ini. Kita langsung ke gejalanya aja. Gejala dari jerawat itu adalah timbulnya bintik merah, menonjol, dan sakit. Nah, biasanya sakit. Ada juga jerawat yang dia itu tidak meradang.
alias dia tidak sakit karena mungkin tidak ada inflamasi di sana, ya. Kemudian disertai peradangan yang terasa gatal bila mulai muncul dan terasa sakit bila ditekan. Dapat berisi nanah, tapi nggak semuanya ya berisi nanah. Kemudian biasanya terdapat di bagian wajah, kulit kepala, leher, punggung, dan dada bagian atas. Ada juga yang terdapat di lengan, kemudian biasanya ada juga ya di kuping, nah itu biasanya juga ada, atau yang paling sering yaitu tadi ya wajah, di area wajah. Oke. Kemudian tadi ya, misalnya ada bagian yang mirip jerawat tapi dia tidak sakit, ketika ditekan itu bisa jadi namanya adalah komedo. Nah, faktor penyebabnya bisa macam-macam, bisa hormonal. Biasanya kalau pubertas gitu ya, cewek, remaja putri baru puber. Nah, itu biasanya proses hormonalnya itu hormonal di dalam tubuhnya itu melonjak ya, naik turun ya. Nah, itu bisa jadi menyebabkan jerawat. Nggak cuma hanya di remaja putri, tetapi misalnya ada ibu hamil. Nah, di sana hormonnya juga naik turun, itu juga bisa menyebabkan jerawat ya. Kemudian kemudian genetik. Nah, ini bisa juga misalnya ada keturunan keluarga yang kulitnya berminyak. Nah, itu bisa timbul ya, lebih lebih mudah timbul jerawatnya pada pasien atau pada orang dengan jenis kulit berminyak daripada yang kering. Ya, apalagi sudah berminyak, kemudian dia jarang tidur atau begadang, atau mungkin jarang menjaga kebersihan, jarang mandi, jarang cuci muka, ataupun ketika tidur bantal atau spraynya itu jarang dicuci. Nah, itu juga bisa menyebabkan dari timbulnya jerawat. Kemudian infeksi dari bakteri, ya, mungkin ada peningkatan populasi dan aktivitas dari bakteri yang khusus akne, ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan jerawat. Kemudian makanan dan minuman. Apa saja yang bisa menyebabkan jerawat? Itu manis-manis kayak gula, susu, kafein, itu bisa. Kemudian faktor psikologis, biasanya kalau stres, yaitu muncul jerawat, gitu. Stres karena mungkin um, apa ya, kan ada yang namanya jerawat kangen ya, mungkin dia stres karena kangen, nah baru muncul jerawat kayak gitu. Kemudian faktor lain misalnya usia, ras, familial, kemudian makanan yang secara tidak langsung dapat memacu peningkatan proses patogenesis tersebut, itu mungkin bisa menyebabkan kulit yang berjerawat. Nah, pencegahannya bagaimana? Yang pertama adalah rajin membersihkan wajah. Ya, karena kita tahu penyebabnya tadi adalah dari penyumbatan pori-pori, di mana penyumbatan pori-pori itu biasanya terjadi karena ada penumpukan debu, polusi, dan sebagainya yang terperangkap di pori-pori kulit kita. Maka kita harus rajin membersihkan wajah. Ya. Bagi kulit yang berminyak, disarankan mencuci wajahnya itu sebanyak 4 kali sehari, gitu, bagi yang berminyak ya. Tapi kalau yang sudah kulit kering itu jangan sering-sering juga cuci muka ya, karena semakin sering intensitas kita mencuci muka, maka itu semakin mengurangi minyak dalam wajah kita atau kulit kita. Nah, maka kalau yang kulit kering itu cukup 1 sampai 2 kali sehari saja untuk cuci mukanya. Kemudian singkirkan rambut dari wajah. Nah, misalnya ada biasanya remaja-remaja ya, kemudian rambutnya itu ada poninya. Nah, itu bisa diedukasi untuk apa ya namanya, tidak ditutupi oleh poni begitu jerawatnya. Misalnya ada jerawatnya tuh di area-area yang sering ditutupi kayak jidat kayak gitu ya. Nah, itu singkirkan rambut dari wajah karena itu bisa memperparah ya. Rambut itu biasanya kalau misalnya tidak berhijab itu kan biasanya kena polusi juga, menempel debu dan sebagainya, itu bisa memperparah kondisi jerawat. Kemudian hindari pemakaian sabun antiseptik ya. Sabunnya itu khusus kalau yang jerawat ya. Kemudian hindari makanan yang berlemak, contohnya gorengan.
Kemudian santan-santan. Nah, ini hindari memegang, memencet, dan menggosok jerawat. Minum yang cukup, ya minimal 300 mili per hari, atau biasanya kita pakai ukuran gelas ya 8 gelas sehari. Kemudian penggunaan kosmetika secukupnya dan dalam jangka waktu yang tidak lama. Misalnya pergi sudah dandan bermake up pria, kemudian setelah pulang dari beraktivitas itu langsung kita membersihkan make up kita gitu. Kemudian menjauhi terpacunya kelenjar minyak, misalnya dengan minuman beralkohol, kemudian rokok atau makanan pedas, gitu ya. Kemudian menghindari polusi dan debu. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Ada namanya komedo atau yang kita sebut komedo tertutup itu dengan white head. Jadi beruntusan. Nah, ini termasuk komedo. Ini penyebabnya adalah sel-sel kulit mati dan sekresi kelenjar minyak yang berlebihan pada kulit. Ya, kita bisa pakai produk yang mengandung AHA, kemudian retinoid, benzoyl peroxide, dan asam salisilat yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, membunuh bakteri, dan mengurangi peradangan pada area komedo. Ya, ini adalah kandungan-kandungan yang bisa dipilihkan untuk kulit yang berkomedo. Kemudian ada juga yang komedo tapi warnanya hitam atau yang biasa kita sebut blackhead. Ya, seperti pori-pori yang lebar, padahal dia itu sebenarnya pori-porinya ukurannya sama, cuman dia terisi oleh kotoran-kotoran atau debu dan polusi tadi ya, sehingga menyebabkan warnanya menjadi hitam. Nah, ini terapinya bisa pakai krim wajah dengan kandungan asam salisilat, kemudian benzoyl peroxide dan resosinol. Nah, ini bahan-bahan ini berguna untuk membunuh bakteri penyebab komedo, mengurangi minyak berlebih, dan mengangkat sel kulit mati. Ada juga yang namanya papula. Ini muncul ketika ada dinding kelenjar yang pecah. Kemudian sel-sel darah putih masuk ke dalam pori-pori. Nah, ini biasanya mengalami peradangan ya kalau dipegang sakit. Nah, biasanya muncul di wajah, punggung, dada, dan lain sebagainya ya. Bisa juga di kuping, ya gitu. Bisa di leher. Nah, ini bisa digunakan produk yang mengandung asam salisilat dan benzoyl peroxide. Biasanya kalau di apotek itu ada beberapa yang bisa direkomendasikan yang mengandung benzoyl peroxide dan asam salisilat. Oke. Kemudian jerawat pustul. Ya, jerawat pustul itu uh, sebenarnya berangkatnya dari tadi ya, dari papula tadi, yang ketika dia itu tidak tertangani dengan baik ya, dia akan berkembang menjadi pustul. Jadi dia muncul beberapa hari setelah sel-sel darah putih tadi naik ke permukaan kulit. Oke, jadi dia habis perang sama bakteri-bakteri, kemudian tadi sel-sel darah putihnya itu bisa naik ke permukaan kulit, sehingga bisa mengakibatkan benjolan berwarna merah dengan warna putih di bagian tengah. Ya, nah ini yang biasanya kita sebut nanah ya, putih-putih ini ya. Nah, ini adalah sel-sel darah putih yang mungkin habis menang perang dengan bakteri ya. Jadi dia menjadi nanah, kemudian dia akan biasanya keluar sendiri tanpa harus dipencet-pencet. Ya, oke. Terapinya bisa dengan sabun cuci muka yang mengandung benzoyl peroxide dan asam salisilat. Masih sama ya terapinya. Nah, ini bisa digunakan untuk pustul juga. Kemudian ada juga jerawat batu atau cystic acne. Itu merupakan jerawat yang biasanya berbentuk benjolan merah, cukup besar dan keras. Sakit juga ya ini. Ini penyebabnya adalah penumpukan dari minyak dan sel kulit mati di bagian jaringan kulit bagian dalam. Nah, bisa dengan produk yang mengandung benzoyl peroxide dan retinoid.
Bisa juga pakai yang produk dengan kandungan isotretinoin. Ini ya, tapi yang isotretinoin ini biasanya tidak ada di obat bebas di apotek, jadi dia harus dengan resep dokter. Gitu. Ada juga yang namanya nodul. Ya, ini semacam kayak papul tadi, cuman dia lebih besar, bentuknya lebih besar, dan keras juga, nyeri juga, dan bahkan dia bisa bertahan lama. Dan biasanya faktor keturunan dan faktor hormon yang tidak seimbang. Kemudian kalau jerawat hormonal, nah ini sebenarnya jerawat hormonal itu adalah jerawat yang tandanya tuh bisa kita lihat dari penampakannya ya. Biasanya tuh muncul di waktu tertentu, misalnya pas mau mens, atau waktu hamil aja, atau pasca persalinan. Nah, itu kan ketika hormonnya melonjak ya. Kemudian tanda lainnya adalah dia itu munculnya bareng-bareng gitu ya, langsung bruk banyak gitu. Biasanya seperti itu. Dan munculnya di area T-zone, yaitu adalah dahi, hidung, dan dagu. Terapi farmakologinya bisa pakai kontrasepsi oral, tentu saja dengan rekomendasi atau resep dokter, kemudian retinoid topikal dan obat hormon. Oke, diagnosis ya. Salah satu diagnosis untuk jerawat ditegakkan di atas dasar klinis dengan pemeriksaan sebum, yaitu dengan pengeluaran sumbatan sebum menggunakan komedo ekstraktor atau sendok una atau yang biasa kita sebut spatula untuk komedo. Kemudian sebum yang menyumbat muara saluran lemak tampak sebagai massa padat seperti lilin atau massa lebih lunak seperti nasi yang ujungnya kadang berwarna hitam. Nah, bagi kalian yang sudah pernah facial, mungkin pernah melihat bentuk komedo itu seperti apa sih. Nah, itu biasanya kalau jerawat yang parah gitu ya, sampai parah banget itu bisa dilakukan uji ya, pakai uji lab. Kemudian diagnosis lain untuk jerawat dapat dilakukan dengan pemeriksaan histopatologis, pemeriksaan mikrobiologis terhadap jasad klinik, dan pemeriksaan terhadap kadar lipid permukaan kulit. Oke. Kemudian pengobatannya apa? Kita bisa dengan pengobatan topikal dulu ya, karena kita tahu biasanya jerawat itu munculnya hanya di area lokal. Hanya tempatnya tuh kalau nggak muka, ya punggung, ya lengan gitu ya. Jadi nggak yang menyeluruh seluruh tubuh. Jadi kita bisa pakai pengobatan topikal dulu, yaitu dengan mencegah pembentukan komedo. Bisa juga dengan menekan peradangan dan mempercepat penyembuhan akne vulgarisnya. Oke. Kemudian pengobatan sistemik, nah, misalnya nih udah jerawat parah banget, topikalnya nggak mempan, maka bisa lanjut ke pengobatan sistemik ya, secara oral gitu. Bisa oral, bisa suntik, disuntiknya di bagian jerawatnya. Nah, itu tujuannya juga sama, utamanya untuk menekan aktivitas jasad klinik di samping dapat juga mengurangi reaksi radang, kemudian menekan produksi sebum, dan mempengaruhi keseimbangan hormonal. Kemudian bisa juga bedah kulit. Nah, ini biasanya kalau ada bekas jerawat yang namanya itu biasa kita sebut bopeng, ya. Nah, misalnya jerawat yang meradang sangat hebat, kemudian dia timbul meninggalkan jaringan parut atau yang biasa kita sebut dengan bopeng. Nah, ini bisa kita lakukan bedah kulit, ya. Bedah kulit bisa kalau sekarang itu kan canggih, ada yang udah bisa pakai laser, kemudian bisa pakai dermapen. Dermapen itu maksudnya nanti diamplas gitu ya, pakai microneedle, jarum yang sangat kecil-kecil, kemudian digosokkan ke bagian muka yang bopeng tadi, sehingga bopeng tadi itu akan terluka, ya, akan terluka, dan kemudian akan timbul jaringan kulit baru. Nah, itu sakit nggak, Bu? Itu sebelum dilakukan seperti itu nanti terlebih dahulu di anestesi.
jadi tidak terasa sakit. Nah, ini adalah algoritma terkini dari pengobatan akne vulgaris ya. Menurut Hazel et al. Tahun 2019. Nah, untuk komedo ringan, ini pilihan pertamanya bisa pakai ada valen topikal dan lain sebagainya. Alternatifnya bisa pakai benzoyl peroksida. Tapi umumnya kalau di apotek tuh adanya benzoyl peroksida. Kemudian kalau papula ringan itu bisa pakai ini. Papula sedang ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Dan papula berat itu bisa pakai antibiotik oral, kemudian bisa pakai benzoyl peroxide, kombinasi ya. Jadi nggak cuman monoterapi saja, tapi bisa dikombinasikan. Oke. Kemudian swamedikasi. Swamedikasi untuk jerawat dapat digunakan obat-obat yang mengandung sulfur atau belerang endap. Ya, biasanya kita pakai total jerawat. Nah, itu kan asalnya dari sulfur. Kemudian asam salisilat biasanya ada di kandungan-kandungan salep atau krim untuk jerawat, contohnya Feril. Ya, dia cara kerjanya adalah dengan um, efek keratolitiknya kan ada ya kalau asam salisilat itu. Jadi dia kayak apa ya, membuka sumbatan dari pori-pori tadi sehingga bisa mengeluarkan bakteri atau kotoran-kotoran yang terjebak di dalamnya gitu. Kemudian resorsinol mempunyai efek antifungi, antibakteri dan keratolitik. Jadi efeknya itu biasanya kalau pakai resorsinol ini ada efek sampingnya, yaitu iritasi atau alergi. Kalau pemakaian jangka lama juga tidak disarankan karena dapat mengganggu fungsi tiroid. Kemudian BPO atau benzoyl peroksida itu direkomendasikan sebagai agen topikal lini pertama untuk lesi inflamasi. Ya, biasanya dia juga di apotek itu banyak sediaan mengandung BPO ini dengan berbagai macam konsentrasi. Ada yang 2,5, ada yang 0,5, bahkan ada yang 10%. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah hindari kontak mata, mulut, dan mukosa ketika menggunakan obat ini. Ya, karena bisa juga menimbulkan iritasi kulit. Ya, jadi kita harus mulai dari konsentrasi terkecil kalau mau ngasih ke pasien. Mau separah apapun itu, kalau dia itu belum pernah menggunakan BPO, mendingan kita sarankan untuk berangkat dari konsentrasi yang terkecil. Gitu. Kemudian antibiotik topikal. Nah, ini juga untuk antibiotik topikal ini boleh diberikan tanpa resep dokter ya, karena penggunanya topikal. Contohnya ada erythromycin, lincomycin, clindamycin, chloramphenicol. Ya, biasanya yang ada di apotek itu yang clindamycin ya. Efek sampingnya iritasi kulit dan tidak untuk jangka panjang. Ketika jerawatnya sudah tidak meradang, maka dihentikan. Oke, untuk antibiotik oral ini perlu resep dokter karena penggunaannya secara oral. Contohnya adalah doxycycline, minocycline, erythromycin, dan dosisnya itu masing-masing tidak tidak sebanyak ketika penggunaan antibiotik untuk penyakit sistemik lain atau untuk infeksi bakteri yang sistemik gitu. Nah, ini juga harus dengan rekomendasi dokter, ya. Kemudian terapi hormon bisa dengan terapi anti androgen untuk mengurangi sekresi sebum dan meningkatkan ini tipe ya, mengurangi sekresi sebum dan meningkatnya jerawat. Nah, jadi ini bukan meningkatkan tapi meningkatnya jerawat. Kemudian agen anti androgen yang umum termasuk estrogen, progesteron, spironolakton, dan sensitizer insulin. Pengobatannya itu maksimal adalah 3 hingga 6 bulan. Kemudian ada terapi kortikosteroid. Nah, ini sangat-sangat sebagai lini yang terakhir gitu ya. Karena apa? Karena
masih ingat mungkin ya kalian, ini adalah obat dewa yang dia itu sebenarnya bagus dalam efek untuk peradangannya, untuk meredakan peradangan, tapi dia juga punya efek samping atau apa ya, kontraindikasi yang banyak gitu ya, karena dia tidak boleh dipakai untuk ibu hamil, dia kategori C, kemudian dia memiliki efek samping yang sangat banyak, memiliki efek samping terutama itu adalah withdrawal syndrome dan lain sebagainya ya. Jadi ini sebagai boleh kortikosteroid digunakan tapi dengan dosis yang tepat, dosis yang wajar gitu. Kemudian terapi non farmakologi ya bisa dengan mungkin madu, kemudian 1 sendok teh kayu manis, ini pakai yang herbal-herbal gitu ya. Ini bisa digunakan untuk membantu penyembuhan dari jerawat. Kemudian bisa juga pakai kuning telur. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah gangguan psikologis, misalnya kalau udah jerawatan itu kan kayak minder, insecure, malu gitu ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya jaringan paru juga. Misalnya sudah jerawat parah, pasti dia akan meninggalkan bekas. Salah satunya adalah bopeng tadi. Oke, dari jerawat sudah selesai materinya. Kita pindah ke biang keringat. Biang keringat itu atau yang dikenal sebagai miliaria merupakan ruam yang gatal, bintik-bintik merah kecil, timbul dan menyebabkan rasa menyengat atau tusukan pada kulit. Biasanya terjadi pada cuaca yang panas dan lembab. Baru dia tuh baru keluar gitu ya, keluar semua. Nah, gejalanya seperti muncul di area lipatan, kemudian kemerahan, gatal juga, ya bisa di lipatan-lipatan, biasanya bayi atau anak-anak yang sering ya. Penyebabnya adalah iritasi kulit disebabkan kontak langsung lama antara kulit dan kotoran mineral dalam keringat. Jadi kan kalau keringat itu kan pasti bawa ini ya, bawa mineral ya. Karena kan dia sebagai salah satu bentuk untuk mengekspresikan eh, apa metabolisme ya. Kalau ingat ya, kalau ekspresi itu bisa lewat kulit, melalui tadi keringat tadi, bisa lewat air kencing, kemudian bisa ekspresi lewat air susu ibu atau feses. Nah, itu semua adalah ekspresi kita, bentuk ekspresi tubuh manusia, hasil dari metabolisme. Nah, untuk yang biang keringat ini, kontak langsung lama antara kulit dan kotoran mineral tadi itu lumayan lama. Jadi, dia bisa menimbulkan gatal. Ya, namanya biang keringat. Apabila berkeringat terlalu banyak, panas, itu pasti timbul gatal. Nah, jenis-jenis biang keringat itu ada namanya biang keringat yang terjadi pada bagian atas. Ya, contohnya ciri-cirinya adalah gelembung kecil. Biang keringat ini tidak menimbulkan rasa gatal, tidak berwarna kemerahan, dan pecah dengan sendirinya. Ya, biang keringat jenis ini bukan merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius. Contohnya di dahi, leher, punggung, dan dada. Kemudian, biang keringat yang terjadi di lapisan tengah. Nah, ini biasanya membutuhkan penanganan lebih lanjut karena yang paling sering ditemukan ya, dia mengeluarkan keringat, maka dia akan berwarna merah, kemudian gatal, melonting juga ya, beruntus gitu, kemudian berair. Nah, ini biasanya lokasinya terjadi di bagian tubuh yang tertutup pakaian dan yang terkena gesekan pakaian. Kemudian biang keringat yang terjadi pada lapisan dalam kulit, itu bedanya. Kalau ini gejalanya tidak merepotkan penderita ya, karena hanya berupa bintik-bintik kecil berwarna putih dan tidak disertai kulit yang kemerahan. Dan nggak gatal juga. Tapi jarang ditemui. Biasanya di badan dan lengan. Nah, pencegahannya gimana? Kalau musim panas ya gunakan pakaian yang lembut, ringan,
Kemudian hindari bahan nilon, karena nilon itu kan nggak menyerap keringat ya. Dia kasar juga kalau kena kulit. Dan bahan lain yang tidak bisa menyerap keringat ya. Ini ya pakai yang katun, 100% katun. Kemudian usahakan selalu dalam ruangan yang dingin dengan kipas angin atau alat pendingin udara. Kemudian mandi paling tidak sekali sehari setiap hari atau setiap kali setelah selesai bekerja yang menyebabkan keluar keringat yang banyak. Kemudian setiap lipatan sebaiknya dikeringkan dengan baik dan diberi bedak eh, yang bedak apa tabur dan diratakan. Pengobatannya bisa digunakan bedak tabur atau lotion khusus untuk biang keringat. Ya, biasanya mengandung kalamin. Nah, untuk memberikan sensasi dingin dan lembut pada kulit sehingga mengurangi rasa gatal. Atau misalnya nggak ada kalamin nih Bu, lagi nggak ada eh, salep, tapi gatal banget, bisa pakai apa ya? Bisa pakai kompres air dingin, ya. Oke. Kemudian pengobatan tradisional bisa pakai mentimun, bisa pakai daun lidah buaya, bisa juga em, pakai ini ya. Kalau dulu itu orang-orang zaman dulu tuh bikin bedak, terus kemudian dibikin kayak pil gitu. Zaman dulu saya kecil. Nggak tahu kalau kalian tuh pernah menemui bedak itu nggak? Namanya bedak dingin namanya. Kemudian lanjut kita ke materi terakhir yaitu ketombe. Jadi ketombe adalah suatu gangguan kulit kepala yang ditandai dengan adanya squamma, ya squama atau sisik berwarna putih atau abu-abu pada rambut kepala dengan jumlah yang bervariasi. Jadi intinya ada pelepasan sel-sel kulit kepala yang sudah mati, tapi dia berlebihan. Ya. Gejalanya kulit kepala gatal, kering, kemerahan, terdapat serpihan pada kulit kepala, dan peningkatan rambut rontok. Oke, kalau kulit kepala terlalu kering, itu juga bisa menyebabkan ketombe, atau terlalu sering, atau jarang keramas, ini juga. Makanya kita harus paham dengan kulit kepala kita masing-masing. Contohnya kulit kepala kita tuh mudah berminyak atau enggak. Kalau enggak, maka jangan sering keramas, ya. Kalau enggak sering lepek gitu misalnya, itu enggak usah sering-sering keramas karena kulit kepalanya itu termasuk kering. Kalau sering keramas nanti takutnya jadi kering dan bisa bikin ketombe juga. Atau misalnya dia jarang keramas juga, itu juga nggak bagus ya, karena dia bisa menyebabkan minyak rambutnya tuh tambah banyak gitu ya, menumpuk sehingga bisa menyebabkan kotoran-kotoran terperangkap dan akhirnya menjadi ketombe. Kemudian bisa disebabkan oleh kurangnya nutrisi rambut, stres, penggunaan kosmetik rambut yang berlebihan atau tidak cocok, misalnya pakai pomade atau misalnya pakai apa ya? Kalau cewek itu kan ada juga ya, namanya conditioner, conditioner yang tanpa bilas, nah, misalnya nggak cocok itu juga bisa bikin ketombe. Kemudian konsumsi makanan yang berlebihan, kemudian juga bisa disebabkan oleh jamur. Bisa juga dari psoriasis, ya. Ini akumulasi sel kulit mati yang berbentuk sisik perak tebal dan cradle cap. Kemudian ada juga dermatitis atau radang kulit. Oke ya. Jenis-jenis ketombe ada ketombe kering dan ketombe basah. Tadi ketombe basah itu ya dia disertai dengan apa ya, kulit kulit yang mengelupas itu tuh disertai dengan agak sedikit lembab gitu ya. Ada agak sedikit basah. Kalau yang ketombe kering itu dia apa ya, bentuk ketombenya itu benar-benar lembut-lembut gitu. Kulitnya tuh sel kulit mati yang terkelupas dia kering, tidak lembab. Kemudian pengobatannya bisa digunakan shampoo yang mengandung selen sulfida. Kemudian sama ya kayak biasanya sampoan, tapi dipijat-pijat dulu selama 3 menit baru dibilas. Kemudian atau juga bisa menggunakan shampoo ketoconazole. Ini ada di apotek. Ya, namanya Ketomed kalau di apotek. Oke, itu dia yang materi dari ketombe.
Dan ini ada studi kasus, jadi silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri studi kasus ini. Nanti bisa di up di e-link. Nanti di e-link saya akan sematkan forum diskusi dan silahkan kalian jawab studi kasus itu secara individu. Meliputi apa saja? Meliputi pertama adalah dia itu jerawat jenis apa, kemudian dia itu penyebabnya apa, kira-kira dari kacamata kalian. Kemudian yang jelas pengobatannya apa, pengobatan secara non-farmakologi dan farmakologi. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi kamu tuh apa? Ingat, pakai metode SWOT. Ya, nanti sendiri-sendiri kalian upload di e-link. Silahkan dijawab dengan metode SWOT. Ya, masih ingat ya SWOT ya? Nanti silahkan dikerjakan. Oke, rekomendasi di sini saya bold bagian swamedikasi. Rekomendasi swamedikasi itu maksudnya gimana, Bu? Ya, namanya swamedikasi kan kita tidak bisa ya memberikan obat-obat yang memang bukan masuk golongan OA. Tidak boleh. Misalnya, pengobatannya harus pakai narkotika, psikotropik ya nggak boleh. Itu rekomendasi kita berarti misalnya pasien memang memerlukan obat seperti itu, maka rekomendasi kita adalah untuk merekomendasikan pasien periksa ke dokter. Nah, itu adalah suatu plan atau rekomendasi kita. Ya, oke, begitu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.